Dinkesta Pintar, pintar bersama Dinkesta. Halo Wong Tulungagung, sehat pasti bisa. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dinas Kesehatan Tulungagung. Saya Dr. Kasel Hormat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Kali ini kita akan memperagakan bagaimana cara melakukan tensi yang benar. Kenapa begitu? Berdasarkan data yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Tulungagung cukup banyak. Kita tahu bersama bahwa akibat dari hipertensi bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan gagal jantung, bisa menyebabkan gagal ginjal atau penyakit-penyakit yang lain. Maka saya menganjurkan kepada seluruh keluarga di Kabupaten Tulungagung bisa melakukan tensi secara mandiri, berinvestasi untuk membeli alat tensi. Ada beberapa tensi yang tersedia di pasaran, ada tensi secara digital, ada yang secara manual. Yang secara digital ada yang seperti ini modelnya, ini bisa dilakukan di pergelangan tangan, ada yang seperti ini bisa dilakukan di lengan, dan ada yang manual seperti ini, memakai jarum, dan ada harus menggunakan stetoskop. Jadi kalau manual itu ada tensimeternya sendiri dan ada stetoskop. Adapun kalau digital ini cukup seperti ini, tidak memakai digital. Nah, untuk peragaan lebih lanjut, mari kita saksikan berikut ini. Yang mau kita peragakan kali ini adalah yang tensi secara digital, yang ada tensimeternya dan ada stetoskopnya yang digunakan di lengan. Monggo diperagakan. Jadi dipasang di lengan, di mana ini itu harus berada di tengah sini dan kira-kira 2 jari dari siku. Jadi 2 jari dari siku. Nah, kemudian ini meterannya bisa diselipkan di situ. Ya, sebelum melakukan pemompaan, pastikan bahwa ini ada skrup yang untuk menutup lubang udara. Kalau sudah dipastikan ditutup, maka stetoskop itu ditaruh di tengah-tengah garis siku dan di bagian tengah dari tangan ini. Karena nanti akan mendengarkan detak jantung. Nah, yang didengarkan adalah detak jantung yang didengar pertama dan detak jantung yang didengar terakhir, setelah itu tidak dengar. Jadi ada ketika dipompa itu tidak mendengar apa-apa sampai nanti terus kira-kira dipompa lebih dari sekitar 160 atau 180, kemudian baut ini dilepas secara pelan-pelan, akan terdengar bunyi pertama detak jantung, berbunyi terus sampai tidak terdengar lagi. Nah, itu di bunyi pertama dan bunyi terakhir itu adalah ukurannya. Coba kita lihat. Ya, bautnya belum. Oke. Ini masih ngawas, Mbak. Kemudian kita turunkan. Jadi bunyi pertama terdengar sampai tidak terdengar lagi. Itu di angka berapa dan angka berapa? Yang pertama terdengar di angka 120, ya. Yang kedua di angka 90. Ya. Jadi ini yang terdengar pertama itu bunyi detak jantungnya di 120 dan terdengar terakhirnya di angka 90. Itu artinya bahwa batas atas itu disebut sebagai tekanan sistolik yang menunjukkan bahwa pemompaan jantung. Kemudian yang angka kedua yang bawah itu disebut sebagai tekanan diastolik yang menyatakan bahwa
ketika jantung melakukan relaksasi dan darah kembali ke jantung itu ada tekanan yang disebut sebagai tekanan perifер. Nah, itu yang disebut sebagai tekanan tensi diastolik. Nah, sama untuk digital juga sama, cuma kalau digital, monggo Mbak diperagakan, digital ini hanya tinggal tombol saja. Jadi tidak perlu mendengarkan apapun, nanti bunyi ada bunyi sendiri yang menyatakan tensi Anda sekian-sekian. Ini lebih mudah bagi para keluarga kalau merasa sulit menggunakan yang manual seperti ini bisa langsung beli yang digital. Nah, ini dilakukan start pada tanda start atau stop. Ini sudah langsung memompa sendiri. Bedanya kalau digital tadi harus dipompa dengan tangan, kalau ini dengan tenaga baterai secara otomatis. Ini nanti akan menunjukkan angka sistoliknya berapa, diastoliknya berapa. Yang ini juga sama, hanya beda tempatnya ada di pergelangan tangan. Kedua-duanya sama akurat, cuma biasanya selisih bisa selisih 10 sampai 5 sampai 10, tetapi itu biasanya variasi normal. Kita bisa menginterpretasikan bahwa ini normal atau tidak normal. Nah, interpretasi dari hasil tekanan darah ini itu ada tensi normal, hipertensi, dan hipertensi. Batasan yang sering kita gunakan adalah kalau tekanan sistoliknya 120/90 itu batas normal maksimal. Kalau 120 sistoliknya sampai 130, sementara diastoliknya 90-95 itu disebut sebagai prehipertensi. Kalau tekanan sistoliknya lebih dari 130, kemudian diastoliknya lebih dari 95, itu sudah masuk dalam kategori hipertensi. Para warga yang ada di rumah, hipertensi tidak selalu datang dengan membawa gejala. Kadang orang tidak tahu kalau dirinya sebenarnya sudah hipertensi. Maka keberadaan tensi ini di dalam rumah tangga yang bisa memantau setiap saat itu sangat penting. Artinya jangan sampai datang sudah timbul komplikasi, datang sudah kejadian stroke, datang sudah terjadi serangan gagal jantung, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya hipertensi, keberadaan tensi di rumah ini juga sangat penting untuk mengontrol tensi harian. Nah, para warga yang sudah punya hipertensi, kami sarankan untuk selalu mengukur tensi secara rutin, termasuk meminum obat secara rutin. Lakukan minum obat yang sesuai dengan resep yang dianjurkan oleh dokter. Jangan sampai Anda melakukan aktivitas yang kemudian lupa minum obat, karena setiap melakukan aktivitas tensi itu pasti naik. Nah, syarat juga termasuk untuk mengukur tensi, kondisi sebelum ditensi harus sudah istirahat paling tidak setengah jam. Kondisi baru aktivitas dengan kondisi istirahat jelas tensinya berbeda. Demikian para warga, mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk Tulungagung sehat pasti bisa. Sampai berjumpa lagi di tayangan YouTube Dinas Kesehatan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.